Film ini diawali oleh sebuah prolog yang menggambarkan perbuatan manusia yang selalu menjarah dan merusak alam. Dari perilaku itu, kini roh jahat telah bangkit dan mencari orang yang tersesat, lemah, dan berperilaku buruk. Prolog yang cukup mengerikan juga ya. Kemudian scene beralih ke sebuah tambang batubara terbengkalai di kota terpencil yang bernama Oregon. Terlihat seorang bocil yang bernama Aiden sedang menunggu sang ayah yang sedang sibuk pupulung barang-barang di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba Aiden mendengar suara aneh dari kejauhan. Karena takut, ia langsung kabur menuju mobil ayahnya. Dan tak lama kemudian ayahnya yang bernama Frank datang. Lalu Aiden menceritakan tentang suara aneh yang baru saja ia dengar. Akan tetapi Frank mengatakan mungkin itu suara dari teman ayah yang lagi semangat pupulung. Kemudian Frank melanjutkan kembali kegiatannya dan menyuruh Aiden menunggu di mobil. Saat bertemu temannya, mereka pun lanjut untuk mencari barang-barang yang bisa dijual. Mendengar suara aneh, Frank mengajak temannya untuk mengecek lorong di dekat mereka. Mereka pun heran dengan banyaknya gantungan yang terlihat seperti jimat. Lalu tiba-tiba tanpa diduga mereka diserang oleh sosok yang misterius. Di sisi lain, Aiden merasa heran karena si ayah tak kunjung datang. Lalu ia berniat untuk mencarinya ke dalam pertambangan. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, kini scene beralih kepada seorang wanita cantik yang bernama Jules. Ia yang seorang guru SD sedang memberikan pelajaran mendongeng kepada muridnya. Sementara itu, seorang bocil yang bernama Lukas seperti biasa mendapat bulian dari si bangor. Terlihat Lukas pun berusaha tak terpengaruh dan fokus dengan kegiatan menggambarnya. Singkat waktu, sepulang sekolah, Lukas yang tinggal di sekitaran pertambangan berkeliling untuk mencari sesuatu yang bisa ia buru. Dan di tepi danau, langkahnya terhenti saat ia menemukan seekor hewan kentut bernama sigung. Entah untuk apa, Lukas pun membawa sigung itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lukas menuju sebuah ruangan yang terkunci. Lalu ia menyetorkan binatang beruangnya ke ruangan itu. Untuk apa ya kira-kira? Ketika malam datang, Lukas bersedih saat melihat foto keluarganya. Entah apa yang terjadi kepada keluarganya hingga Lukas selalu menjalani hari-hari yang sepi. Di keesokan harinya, Sin kembali ke sekolahan. Kemudian Jules melanjutkan pelajaran mendongeng yang kemarin. Lalu ia menyuruh Lukas untuk bercerita tentang apa saja. Kemudian Lukas menceritakan kisah seram dari gambar yang selama ini ia buat, di mana kisah tersebut adalah sebuah gambaran dari apa yang telah menimpa keluarganya. Terlihat Jules pun serius memperhatikan Lukas yang begitu menghayati ceritanya. Dari cerita tersebut, Jules akhirnya mencari tahu tentang keluarga muridnya yang selalu terlihat murung ini. Dan ternyata Lukas adalah anaknya Frank si pulungers di scene awal tadi. Kemudian Jules berniat untuk berkunjung ke rumah Lukas untuk mengetahui kehidupan keluarganya. Singkat cerita, Lukas pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan ia melihat kumpulan burung bangkai. Kemudian ia menuju bangkai yang sedang dimukbang oleh burung tersebut. Dan seperti biasa, ia akan membawa bangkai itu ke rumahnya. Di sisi lain, Jules sedang OTW untuk menuju rumah Lukas. Setibanya di rumah Lukas, Jules heran karena rumah ini terlihat sepi. Tanpa diduga, Jules mendengar suara seseorang di dalam ruangan yang terkunci. Hal itu jelas membuat Jules ketakutan dan dirasa ada yang gak beres, Jules pun pergi. Singkat waktu, malam pun tiba.
Kemudian scene beralih kepada Lukas yang sedang mencincang bangkai tadi siang. Lalu ia langsung membawa bangkai itu ke dalam ruangan gelap dan terkunci. Ternyata Frank yang merupakan ayah Lukas kini menjadi sosok yang mengerikan. Begitupun dengan adiknya yang bernama Aiden. Rupanya setelah Frank dan Aiden diserang makhluk dari tambang, mereka kini berubah menjadi sosok yang aneh. Akan tetapi Frank dan Aiden masih bisa mengontrol naluri mereka dan tidak menyerang Lukas. Setelah memberi makan ayah dan adiknya, Lukas pun pergi. Kembali kepada Jules, ketika saudaranya yang bernama Paul datang, Jules yang penasaran dengan keluarga Frank bertanya, "Bang, siapa sih sebenarnya si Frank itu?" Kemudian Pak Sheriff ini menceritakan bahwa Frank itu adalah seorang bapac yang hobi menjarah dan pupulung. Namun sebenarnya ia bingung untuk menangkap Frank, karena setelah istri Frank meninggal, Frank harus mengurus kedua anaknya. Jadi jika sampai Frank di penjara, Paul khawatir akan nasib kedua anaknya. Lalu Jules menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Frank, ia pun merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di rumah muridnya itu. Terlihat Paul pun tak langsung percaya akan kabar dari adiknya itu. Di keesokan harinya, scene beralih kepada seorang pemburu yang menemukan mayat di tengah hutan dengan kondisi yang aneh. Melihat hal itu, ia pun berniat untuk melaporkan jasad mengerikan ini kepada Paul. Di dalam sekolah, Jules mengecek meja Lukas. Kemudian ia menemukan banyak gambar mengerikan hasil karya Lukas. Dirasa ada yang gak beres dengan Lukas, Jules pun melapor kepada kepala sekolah. Ketika bertemu dengan Bu Kepsek, Jules menunjukkan gambar seram yang baru ia temukan. Lalu Bu Kepsek mengira bahwa Lukas selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, hingga ia menuangkan kepedihannya lewat gambar-gambar ini. Kemudian Bu Kepsek berniat untuk mendatangi Frank dan mencari tahu apa permasalahan mereka. Kembali ke si pemburu yang kini bersama Paul di rumah sakit. Menurut Pak Dokter, ternyata jasad ini adalah teman Frank yang bernama Kenny. Oh my god, Paul pun menduga bahwa Kenny tewas setelah dimangsa binatang buas. Tapi dilihat dari luka gigitannya, Pak Dokter lebih menduga ini adalah bekas gigitan manusia. Terlihat Paul dan rekannya pun heran dengan penjelasan dokter ini. Di sisi lain, Bu Kepsek akhirnya tiba di rumah Frank. Tapi rupanya Frank sudah mengetahui kedatangan daging peot yang akan ia mangsa. Ya, meskipun alot. Hello? Karena rumah tak terkunci, ia pun langsung menyelonong masuk. Saat berada di dalam rumah, ia mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Kemudian ia memeriksa setiap penjuru rumah yang terlihat sepi. Saat mendengar suara tangisan bocil, Bu Kepsek langsung memeriksanya. Dan saat berada di dalam ruangan, ia kaget karena melihat banyak ceceran darah. Kemudian ia menemukan Aiden yang terlihat lusuh dan seperti kelaparan. Lalu tiba-tiba akhirnya Bu Kepsek pun wafat di mukbang si Frank. Setelah mendapat nutrisi daging alot, makhluk yang menginang di tubuh Frank pun keluar. Kembali ke si pemburu, kali ini ia mengajak para polisi untuk mengecek lokasi tambang karena ternyata si pemburu juga menemukan bagian tubuh yang diduga milik Kenny di tempat itu. Saat berada di lokasi tambang, seorang anggota menemukan patahan tanduk aneh dan menurut si pemburu tanduk ini bukanlah tanduk binatang. Apa ya? Kemudian Paul berniat untuk menyisir pertambangan batubara ini. Tapi sialnya, penyelidikan terhenti ketika ia disuruh secepatnya ke kantor karena katanya ada yang mau bikin SIM tembak. Kembali ke Lukas yang baru pulang sekolah, ketika melewati hutan ia mendengar suara aneh dari balik ruyuk. Dirasa cuman perasaannya saja, Lukas mengabaikan suara tersebut.
Dan tanpa diduga, ia dicegat si Bangor yang kembali ingin membulinya. Melihat sosok Wendigo menyerang si Bangor, Lukas pun lari ngaberet seedan-edannya. Setibanya di depan rumah, Lukas pun kaget karena ada mobil bukepsek di halaman rumah. Betapa kagetnya Lukas saat melihat ceceran darah mengarah ke jendela. Ia pun menduga pasti ayahnya sudah kabur setelah memangsa bukepsek. Dan ketika malam datang, Lukas menyembunyikan mobil bukepsek dan membersihkan semua ceceran darah di rumahnya. Di keesokan harinya, para guru mendatangkan polisi ke sekolahan karena ternyata bukepsek dari kemarin tidak kembali setelah berkunjung ke rumah Frank. Karena Paul malah banyak nanya, Jules pun berinisiatif untuk memeriksa rumah Frank duluan. Sesampainya di halaman rumah, Jules penasaran dengan sebuah mobil yang ditutupi terpal. Dan setelah menemukan bukepsek, Jules pun memanggil Paul untuk segera memeriksa rumah Frank. Singkat cerita, jasad bukepsek ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tak sampai di situ, mereka pun menemukan jasad Frank yang terlihat aneh. Dari kondisinya, jasad Frank terlihat seperti bekas cangkang yang ditinggalkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Setelah penyelidikan tersebut, Lukas pun datang. Kemudian Jules berusaha menenangkan Lukas yang panik dengan keberadaan para polisi. Dan melihat Lukas yang depresi, Jules pun langsung membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam berlalu, seorang dokter menemui Jules dan Paul. Kemudian sang dokter mengatakan bahwa Lukas mengalami kekurangan gizi yang parah. Kasihan sekali. Sementara itu, Lukas teringat ketika sang ayah mulai mengalami perubahan di tubuhnya. Karena takut melukai anak-anaknya, Frank memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Setelah Frank berubah, ia membawa Aiden yang juga mulai mengalami perubahan aneh di tubuhnya. Beberapa hari berlalu, Jules dan Paul menemui si pemburu yang mengetahui banyak hal tentang daerah ini. Dan saat mereka bertemu, Jules memberikan gambar-gambar milik Lukas kepadanya. Lalu si pemburu memberitahu mereka bahwa makhluk yang berada di tambang itu adalah sosok Wendigo. Dan saat musim dingin seperti ini, makhluk itu menjadi lapar dan memangsa apa saja. Dan jika beruntung, Wendigo dapat dikalahkan dengan menghentikan detak jantungnya. Akan tetapi, setelah tubuh awal mati, iblis di tubuhnya akan mencari inang lain untuk terlahir kembali. Si pemburu pun berkata, roh Wendigo yang merupakan leluhur di daerah ini kini sedang murka karena alam sudah rusak oleh perbuatan manusia. Setelah mengetahui semuanya, Jules dan Paul menuju rumah sakit untuk menjemput Lukas. Sesampainya di rumah sakit, Jules langsung membawa Lukas ke rumahnya. Sementara Paul yang banyak urusan menyuruh satu anggotanya untuk berjaga-jaga di sekitaran rumahnya. Dan ketika berada di rumah, Jules memberitahu Lukas bahwa ayahnya kini sudah tewas. Akan tetapi Lukas menyebutkan bahwa ayahnya bukanlah mati, melainkan berubah menjadi sosok yang lain. Lukas pun yakin bahwa sang ayah akan mencarinya dan membawanya ke pertambangan bersama Aiden. Terlebih karena Lukas harus memberikan makan kepada adiknya itu. Lalu tiba-tiba mendengar suara tersebut, Lukas mengatakan bahwa ayahnya kini sudah datang. Sementara itu, Pak polisi yang berjaga langsung menyuruh Paul untuk segera datang karena ia merasa akan ngompol di celana saat mendengar suara aneh dari dalam gudang. Ketika Pak polisi memeriksa gudang, ia menemukan keberadaan Aiden. Akhirnya, polisi ini pun tewas setelah diseruduk tanduk Frank yang kini menjadi sosok Wendigo. Di saat itu pula, Jules dan Lukas bersembunyi di dalam rumah. Namun ketika Paul datang, Lukas pun pergi entah kemana. Kemudian, Paul langsung mengecek gudang seperti yang dilaporkan anggotanya.
Setibanya di gudang, Paul pun kaget karena anggotanya sudah modar. It's okay. Dengan satu kali serudukan, Paul pun terlempar dan terjedot kardus Supermi. Setelah menyerang Paul sampai pingsan, Wendigo itu pun membawa Aiden pergi. Setelah beberapa saat, Jules melihat keadaan Paul di gudang. Terlihat Jules pun histeris saat melihat kondisi Paul yang sangat ripuh. Lalu, Paul menanyakan tentang keadaan Lucas. Kemudian Jules mengatakan bahwa Lucas pasti sedang menuju pertambangan karena menyangka bahwa Aiden berada di sana. Singkat cerita, Paul dan Jules OTW ke pertambangan. Sesaat sebelum sampai, Jules memanggil bantuan karena kondisi Paul semakin memprihatinkan karena benturan tadi. Setibanya di lokasi tambang, Jules yang sendirian langsung masuk ke lorong dengan membawa pistol. Lucas? Lucas? Melihat kedatangan Jules, Lucas pun langsung menyuruhnya pergi. Karena ternyata Frank sedang asyik menyantap seekor beruang. Untung saja Jules berhasil menyolok Frank dengan pipa besi. Saat Frank tak berdaya, tanpa diduga, serangan Lucas membuat Frank akhirnya sekarat. Kemudian Jules teringat ucapan si pemburu untuk segera mencabut jantung Frank. Dan sialnya, setelah Frank tewas, roh Wendigo mencari inang yang lain. Rupanya, kini roh jahat itu menjadikan Aiden sebagai inang yang baru. Keadaan ini pun jelas membuat Jules dan Lucas bingung. Tapi mau bagaimana lagi? Jules harus segera menghabisi Aiden sebelum ia berubah menjadi sosok Wendigo. Lalu Jules berusaha menjelaskan bahwa Aiden akan mengalami hal yang sama dengan ayahnya. Karena ucapan Jules benar adanya, akhirnya Lucas merelakan adiknya. Akhirnya, Aiden pun wafat sebelum berubah menjadi Wendigo. Akan tetapi, apakah iblis Wendigo akan binasa? Beberapa hari berlalu, scene beralih ke tepian danau. Terlihat Jules dan Paul sedang memperhatikan Lucas yang kini hidup sebatang kara. Kemudian Jules mengatakan bahwa ia berniat untuk selalu merawatnya. Perkataan itu pun jelas membuat Paul khawatir, karena bisa saja Lucas berubah menjadi sosok Wendigo. Akan tetapi Jules tidak peduli dengan perasaan kakaknya itu. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Paul saat melihat darahnya berwarna hitam. Apakah Paul akan menjadi inang dari sosok Wendigo? Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, sangat mengerikan sekali bukan? Bagi warga lokal, sosok Wendigo adalah roh leluhur yang selalu bersemayam dan menjaga daerah mereka dari kerusakan. Namun keberadaan tambang yang merusak lingkungan menjadikan sang roh leluhur pun murka.
Dan seperti yang kita tahu, tambang itu ditutup karena warga sudah mengetahui akan kemunculan sosok mengerikan itu. Namun keberadaan Frank di dalam tambang membuatnya diserang Wendigo hingga menjadikan Frank inang dari sosok mengerikan itu. Ketika Frank berhasil dilumpuhkan, roh Wendigo menjadikan Aiden untuk dijadikan inang. Tapi semua itu berhasil digagalkan oleh Jules yang langsung menghabisi Aiden sebelum berubah. Dan di akhir cerita, roh Wendigo menjadikan Paul sebagai inang, sebagai bentuk balasan atas kelakuan manusia yang selalu membuat kerusakan.